Pernahkah kau melihat pohon yang masih berdiri tegak? Rindangnya seakan meneduhkan siapapun yang berlindung di bawahnya, yang berada di pohon itu. Namun, siapa sangka akarnya telah lapuk. Perlahan-lahan dimakan waktu, menunggu angin kencang untuk merobohkannya, dan sekali hempasan saja, kemungkinan pohon itu akan tumbang. Nah, begitulah gambaran luka yang tersembunyi, hancur namun tak kasat mata. Ada jiwa yang tersenyum, tapi hatinya telah berkeping-keping hancur. Ada seorang yang tertawa di tengah keramaian, padahal di dalam dadanya, di dalam dirinya, dia sepi, merajam, nurjam. Ada rumah yang tampak kokoh, tapi di dalamnya hanya suaranya sunyi yang berbicara. Tidak semua kehancuran berwujud puing-puing. Terkadang ia adalah diam yang panjang, mata yang kosong, atau langkah yang terasa berat. Nafasnya menjadi sesak meski kaki terus melangkah, mengajak, menuju. Hidupnya mengajarkan bahwa hancur bukan selalu tentang pecahan yang berserakan. Tidak. Kadang ia adalah harapan yang pudar perlahan-lahan. Impiannya yang tak lagi bersayap, atau hatinya retak tanpa suara sedikit pun. Tidak ada yang mendengarkannya, kecuali telinga dalam hatinya. Tetapi dari kehancuran yang tak terlihat itu, seseorang belajar bertahan, merangkai dirinya kembali, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena meskipun tak semua luka berdarah-darah, setiap luka tak memiliki cerita. Lemah secara fisik bukan berarti lemah secara mental. Namun sebaliknya, kuat secara fisik tapi hancur dalam mental, dalam perasaannya. Maka kuasai pikiranmu dan serahkan pada Sang Pencipta. Maka alam akan membimbingmu dan memberikan jalan bagimu yang sedang berjuang dan pasrah yakin kepadanya. Berjuang dari ketidakadilan dalam semesta yang penuh drama. Jangan kau lihat kekuranganmu, tapi lihatlah kebesaran Tuhan akan anugerah hidup di dalam semesta. Tebarkan cinta, kasih atau sesama hingga masanya tiba. Engkau mengerti arti jati diri sebuah hatimu, sebuah insani. Perbedaan akan selalu ada, jelas. Tapi itu semua adalah hiasan dalam drama pada Sang Pencipta. Maka yang perlu kau lakukan hanyalah teruslah berproses hingga waktunya tiba, semua akan terbuka dalam perjalanan menuju perubahan. Karena tidak ada proses yang tidak kasihan, dan dia akan welas asih untuk memberikan hasil kepada insan yang yakin dan tekun kepada proses. Kini kode alam telah terbuka untuk semua keadilan dan mulai membuka lembaran masa lalu untuk mencari pembenaran, mencari siapa yang harus dibela. Pembelaan akan datang, dan semua itu tidak mudah. Memang membutuhkan sebuah kesadaran. Kesadaran untuk semua golongan, dan asal engkau tahu, wahai insan yang sadar namun lupa segalanya, itu adalah egomu. Egomu akan menghancurkan harapan dan doa-doa orang terdahulu atas damai dan sejahtera dalam kehidupan dirimu, insan naluri, sebagai kau seorang manusia yang hidup dalam perbedaan. Kembalilah ke diri menuju Tuhanmu untuk menjadi lebih baik, dan introspeksi daripada kita menghakimi diri kita sendiri. Maka itulah pentingnya mencari atau memutuskan
hidup ini dengan seseorang yang setara dalam hal kehidupan, terutama perasaanmu, yang setara akan memahami dan mendengarkanmu meskipun kamu dalam keadaan diam 1000 bahasa atau kau tersakiti dengan perilakunya. Kau dianggap ada namun tak ada. Meskipun kau tak ada, kau akan tetap dianggapnya ada. Kau selalu berlomba-lomba mencari kebenaran, dan sebenarnya kau ego dan tanpa kesopanan depannya. Maka itulah hal-hal yang tidak setara dengan energimu. Tidak akan mampu memahami semua itu, tidak akan bisa mendengarkan meskipun kamu menjelaskan dengan menggunakan 1000 bahasa. Maka yang kita perlu adalah jangan cari keindahan di saat mata kita menyaksikan, yang saat mata kita menganggapnya paling indah, paling benar. Jangan. Dan jangan orang yang selalu mencintai kamu yang kau cari. Tunggu dulu, karena cinta itu ada masa. Lalu harus bagaimana kita menemukan itu? Carilah di mana tempat yang bisa menghargai kamu, karena di sana ada cinta yang tulus, bisa menerima semua kekuranganmu, bukan hanya kelebihan dan kesempurnaan pandangan mata yang ia lihat yang ada pada dirimu sendiri. Maka dari itu, inilah saatnya, karena kunci pintu alam semesta pembela akan datang menghadapmu dan memberikan segala sesuatu yang kau minta, memberikan segala sesuatu yang kau pantaskan. Kau adalah energi yang bisa menarik suatu subjek yang bisa mendatangkan tertarik kepadamu. Karena apa yang kau pantaskan, semesta akan menyaksikannya dan akan menjadi seperti apa yang kau minta, seperti apa yang kau pantaskan pada dirimu. Disitulah kemungkinan kita akan bisa menemukannya. Prosesmu, jadikanlah itu tirakatmu. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Salam Rahayu.